Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga semua makhluk berbahagia. Kembali di channel Starben. Nama saya Muflihun, atau biasa juga disebut Starben. Di video kali ini kita akan mencoba untuk sharing sedikit mengenai vibrasi analisis atau mechanical vibrasi analisis. Sebenarnya ini lebih cocok untuk disebut ke pengenalan karena tidak dibahas sampai mendetail ya, hanya sebagian kecil saja yang kita bahas, tapi mudah-mudahan cukup untuk menambah wawasan kita bersama. Yang pertama itu pada dasarnya rotating equipment atau benda yang berputar itu pasti mengalami getaran atau vibrasi. Ya, ini adalah contoh dari suatu penggerak blade, yaitu suatu motor listrik. Nah, dari video tersebut bisa kita dengarkan juga ada suara kebisingan, ya, karena getaran itu kaitannya erat dengan bunyi dan kebisingan, sehingga bunyi yang abnormal juga bisa dijadikan sebagai suatu pertanda ada vibrasi yang tidak wajar atau tidak seharusnya terjadi. Kemudian vibrasi analisis atau analisis vibrasi itu memiliki pengertian atau bisa didefinisikan sebagai suatu metode untuk mendiagnosis kondisi peralatan atau mesin dengan menganalisa data vibrasi atau sinyal getaran sehingga diketahui kondisinya tanpa perlu melakukan pembongkaran. Jadi dengan mengambil data vibrasi kita bisa mengetahui performa suatu mesin apakah dalam kondisi yang baik atau terdapat kerusakan. Dan juga apabila terjadi kerusakan, kita juga bisa menentukan kerusakan ada di mana. Jadi tepatnya kerusakannya ada di mana atau di part equipment mesin yang mana itu bisa kita tentukan dengan menganalisa data vibrasi. Jadi kita contohkan pada sebuah bearing itu bisa kita tentukan apakah dari bearing tersebut yang rusak itu outer ringnya ataupun cangkang bola bearingnya ataupun bola bearingnya atau inner ring dari bearing tersebut. Kalau dalam suatu gear itu atau bebannya atau driven atau yang digerakkan itu bisa juga kita ketahui itu rusaknya, gearnya ada yang rompal atau ada yang roda giginya ada yang masalah, itu bisa kita ketahui dari analisa vibrasi. Bahkan tautan antar gear juga bisa kita ketahui dari analisa vibrasi. Tautan antar gear itu atau gear mesh ya, itu bisa kita ketahui dari karakteristiknya. Jadi dari tiap-tiap part atau komponen di dalam mesin itu memiliki frekuensi atau karakteristiknya masing-masing. Nah, dengan menganalisa vibrasi, data vibrasi, kita memiliki beberapa kemungkinan terhadap suatu peralatan atau kita mengetahui kejadian apa saja yang terjadi di peralatan atau kondisi peralatannya. Misalnya tadi seperti di video awal ini, motor ini noise. Dengan mengukur data vibrasinya, kita akan mengetahui apakah kerusakan itu disebabkan oleh bebannya ataukah oleh penggeraknya di dalam komponen penggeraknya ini, baik di bearing outboard ataupun inboardnya, ataupun karena unbalance pada beban. Kemudian manfaat yang lainnya adalah dengan mengerucutkan atau mengetahui di titik mana rusak, maka ketika kita perlu melakukan pembongkaran itu tidak dibutuhkan waktu yang lama daripada kita membongkar langsung ya. Sehingga kita harus kalau membongkar langsung secara secara seperti sebutannya itu
membongkar manual langsung ya, tanpa kita mengerucutkan oh ini kemungkinan ada di mana, itu kan kita akan meraba-raba. Jadi melihat secara langsung part fisiknya itu kan satu persatu itu kan mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga kurang efektif. Nah, dengan adanya hasil analisa vibrasi ini bisa kita kerucutkan, oh ini rusaknya di bearing atau ini anbalan di bebannya, sehingga kita tidak perlu membongkar semua peralatan yang mesin. Oke, kemudian proses pengambilan data vibrasi itu, ini ada sebuah animasi. Kita misalkan bahwa ini tidak terjadi misalignment. Nah, kemudian kita akan menempelkan sensing dari vibration meter atau alat ukur vibrasi di titik ini. Nah, maka sensor ini akan merekam getaran yang terjadi dan akan menampilkan grafik dalam satuan waktu dan amplitudenya. Jadi ketika kita mengukur menggunakan vibration meter, maka sensing ini akan merekam dan menghasilkan grafik seperti ini. Ini apabila kita mengabaikan ya sumber getaran yang lain. Kita misal diibaratkan ini grafik dari yang ada di sini saja, tanpa mempedulikan sumber-sumber lain yang dalam satu poros ini, maka akan terjadi grafik seperti ini. Kemudian metode atau bukan cara atau pengambilan data itu bagaimana, itu kita mengambil data di titik-titik yang tidak hanya satu tempat, sehingga bisa mengerucutkan dari mana asal kerusakan atau kondisi peralatan di area pengukuran itu bagaimana. Misalkan ini terdapat sebuah penggerak motor induksi dengan beban pompa. Nah, kita akan melakukan pengukuran di beberapa titik, tidak hanya di satu titik. Kita akan melakukan pengukuran di sisi fan motor, di sisi inboard motor, kemudian di sisi pompa yang dekat dengan kopling, dan juga di sisi bearing yang dekat dengan pompa. Nah, di sini di bearing-bearing ini kita akan melakukan 3 titik ya masing-masing. Ini titik vertikal naik turun, titik horizontal samping ya, dan titik aksial atau maju mundurnya. Nah, dari sini bisa dikerucutkan sumber kerusakan atau sumber gelombang getaran yang tinggi dari sisi mana. Karena kalau kita hanya mengukur dari satu titik, misal kita hanya mengukur dari titik fan ini, besar kemungkinan apabila terjadi kerusakan di bearing yang dekat pompa, ini akan teredus sehingga tidak sampai di titik fan, sehingga hasil analisa kita akan kurang maksimal dan kurang bisa terjadi kesalahan analisa, sehingga hasilnya kurang tepat ya, diagnosa kita melenceng atau meleset. Nah, apalagi ketika koplingnya ini menggunakan flexible kopling ya, lebih teredus lagi. Nah, oleh karena itu dilakukan pengukuran di berbagai tempat. Kemudian dari data vibrasi ini ada beberapa hal yang nantinya bisa kita ketahui. Itu salah satunya yaitu misalignment. Misalignment ini adalah kondisi tidak sejajarnya atau tidak satu sumbu antara transmisi penggerak dan transmisi yang digerakkan. Jadi di kopling ini terjadi misalignment atau tidak sejajar, sehingga antara penggerak dan yang digerakkan ini tidak dalam satu sumbu yang sempurna. Itu disebut dengan misalignment. Kemudian yang kedua yang bisa kita ketahui dari analisa vibrasi adalah
unbalance. Unbalance di sini atau ketidakseimbangan itu dapat didefinisikan sebagai distribusi berat yang tidak sama dalam satu garis sumbu rotor. Atau kalau menurut ISO itu definisi ketidakseimbangan adalah suatu kondisi yang terjadi pada rotor ketika ada gaya atau gerakan penyebab vibrasi yang diberikan terhadap bantalan sebagai akibat gaya sentrifugal. Nah, untuk perbaikan kondisi unbalance ini biasanya dilakukan balancing. Biasanya kita nyebutnya dengan balancing. Kemudian yang ketiga, bisa kita ketahui keadaan poros yang bengkok atau shaft bending, bend shaft ya. Kemudian yang keempat yaitu mechanical looseness atau kelonggaran mekanis. Ini bisa dikategorikan ke dalam tiga jenis, yaitu softwood. Softwood sendiri ini bisa kita sebut sebagai kelonggaran kaki mesin dengan base plate atau pondasi. Jadi interface mesin yang terhubung dengan pondasi itu longgar. Itu disebut dengan softwood. Kemudian ada structural looseness atau kelonggaran struktur. Ini biasanya terjadi yaitu kendurnya baut yang mengikat misal housing bearing sehingga terjadi structural looseness, ataupun ada crack di frame mesin. Jadi lebih ke internal part-part yang ada di mesin atau equipment mesin. Kemudian ada wear atau loose fitting. Ini kondisi kelonggaran rumah mesin. Kemudian yang kelima, bisa kita ketahui adanya electrical problem atau permasalahan elektrik. Kemudian yang keenam, bisa ketahui kita bisa mengetahui kerusakan pada bearing. Nah, itu yang tadi saya sebutkan di depan. Kita bisa mengetahui bearing yang rusak itu yang mana. Kemudian di dalam bearing itu bisa juga kita analisa yang rusak, apakah outer rest-nya, apakah ball bearingnya atau cangkang ball bearingnya, atau inner yang langsung bersentuhan dengan rotor. Kemudian yang terakhir, kemudian yang nomor 7 itu ada gear. Kerusakan gear ini juga bisa kita ketahui dengan melakukan analisa vibrasi. Kerusakan gear ataupun vibrasi tautan antar gear atau gear mesh itu bisa kita ketahui. Nah, dari mana kita bisa mengetahui semua itu? Jadi masing-masing komponen ini memiliki karakteristik frekuensinya masing-masing. Dengan analisa vibrasi akan kelihatan di frekuensi mana amplitudo akan ada amplitudo yang tinggi. Nah, disitulah kita bisa mengidentifikasi dari mana atau part mana yang mengalami kerusakan atau kerusakan apa yang terjadi. Kemudian untuk metode analisanya itu ada beberapa macam ya. Ada time waveform analysis atau biasa juga disebut time domain, dan ada fast Fourier transform, FFT spectrum analysis atau bisa juga disebut frekuensi domain, dan ada path analysis, envelope detection, acoustic emission analysis, dan high frequency detection. Di video ini kita akan lebih fokus untuk membahas time waveform analysis dan spectrum analysis. Time waveform analysis atau bisa juga disebut time domain itu pada saat kita mengukur semua sumber getaran itu, pada saat kita mengukur semua sumber getaran akan ikut terukur. Nah, seperti ini, sehingga kita akan kesulitan untuk membedakan dari sumber frekuensi mana. Jadi grafik time domain itu amplitudo yang didasarkan pada waktu ya. Sebutan lainnya ya ini time waveform. Nah, di grafik time domain ini semua getaran terekam. Entah getaran dari
bearing rotor, kemudian getaran dari rotor dan sebagainya itu akan direkam dan menjadi grafik seperti ini. Itu kelemahan dari grafik time domain, kita kesulitan untuk menentukan sumber getarannya. Misalkan puncak amplitude ini punya frekuensi yang mana, itu punya komponen yang mana, itu akan sulit dianalisa karena di grafik ini ditampilkan semua, sehingga kita tidak tahu individual frekuensinya itu punya siapa, punya komponen mana. Hanya mengetahui itu magnitude dan waktunya. Nah, biasanya biasanya alat ukur vibrasi atau alat analisa vibrasi itu ada algoritma fast Fourier transform FFT, sehingga nanti akan ada display spektrum analisis atau yang didasarkan pada frekuensi. Jadi disebut dengan frekuensi domain. Kemudian dari frekuensi domain ini akan menghasilkan pola-pola yang berbeda. Jadi kondisi kerusakan yang berbeda menghasilkan pola yang berbeda. Nah, kaidah untuk mengungkapkan atau menerjemahkan pola-pola tersebut biasanya dinotasikan dalam 1 kali, 2 kali, atau 3 kali, atau harmonik atau sideband. Jadi kita mengungkapkannya, oh ini 1 kali berarti misal unbalance. Oh ini ada harmonik, kemungkinan ada looseness rotating gitu. Nah, jadi 1 kali ini apa? Itu 1 kali itu 1 kali RPM. Tapi karena kita dalam frekuensi, maka 1 RPM itu kan masih per menit. Jadi kita harus mengubah satuan dari RPM itu menjadi hertz atau frekuensi, satuan frekuensi. Misal sebuah motor itu memiliki nameplate 3000 RPM. 3000 RPM, maka untuk menentukan frekuensi berapa itu kita tinggal membaginya dengan 60 sehingga ketemu di 50 Hz. Jadi ketika kita membaca 1 kali yang mana peralatan tersebut memiliki RPM 3000, berarti 1 kalinya itu 50 Hz. 2 kalinya berarti tinggal dikalikan yaitu 100 Hz, 3 kalinya berarti 150 Hz. Nah, misalkan kita anggap saja ini contoh ya, contoh spektrum unbalance. Di sini muncul di 1 kali RPM. Misalkan ini frekuensi, ini kita anggap dari perhitungan ini kita anggap ini 50. Nah, di 50 ini muncul satu amplitudo yang besar atau tinggi. Nah, gelombang ini kan berarti artinya panjang, terdapat getaran 1 kali atau one peak RPM dominan ya. Jadi ini bisa mengindikasikan adanya unbalance. Jadi ada beberapa contoh ya, contoh grafik dari spektrum analisis ini. Misalkan yaitu yang pertama ini unbalance, yaitu 1 kali pada frekuensi motor atau frekuensi karakteristik motor ya, berdasarkan RPM-nya itu kan 50. Nah, itu 1 kali muncul amplitudo yang tinggi sehingga bisa disebut dengan unbalance. Ini kemudian selain di grafik ini, grafik yang aktual ya. Kalau ini grafik yang sudah disederhanakan, itu juga akan muncul gelombang-gelombang lainnya seperti ini. Nah, ini bisa juga mengindikasikan adanya kerusakan yang lain. Tapi one peak ini 1 kali itu 1 kali RPM itu menandakan unbalance. Kemudian ada looseness rotating, contoh selanjutnya. Ini menggunakan pola harmonik, yaitu pengulangan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali dan seterusnya itu muncul amplitudo. Nah, ini menandakan adanya looseness rotating atau kelonggaran putaran. Bisa jadi karena bearingnya mungkin tidak menempel dengan sempurna atau
kemungkinan dari bearing ya kalau rotating looseness ini nggak mencengkram dengan baik. Nah ini pada sisi radial ya, ada pengukuran radial yaitu horizontal dan vertikal. Kemudian untuk contoh selanjutnya ada parallel misalignment. Ini biasanya muncul 1 kali, 2 kali, dan 3 kali. Sebenarnya 1 kali dan 2 kali itu udah menandakan misalignment ya, bisa paralel ataupun angular. Kemudian ini ada contoh 1 kali BPFO di outer bearing. Ini memiliki frekuensi atau karakteristiknya masing-masing. Jadi di awal ini ada gambar bearing. Nah, pada outer ring ini cangkang, ball, dan innernya ini memiliki frekuensinya masing-masing. Jadi kalau kita beli bearing, misal ada merek SKF atau NTN, itu ada di katalognya itu frekuensi BPFO, terus frekuensi innernya itu ada. Jadi di situ bisa kita ketahui apakah di 1 kali BPFO itu muncul dan ada pengulangan 2 kali, 3 kali, dan 4 kali. Nah, itu bisa menandakan kerusakan yang terjadi pada bearing. Untuk contoh-contoh spektrum yang lain untuk menunjukkan kerusakan yang lain itu masih banyak ya, masih bisa dicari-cari di internet atau di modul-modul pelatihan ataupun materi tentang vibrasi. Tapi yang umum terjadi biasanya ya ini. Mungkin sekian video kali ini. Apabila ada saran ataupun komentar atau yang mau menambahkan, bisa ditambahkan di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.